Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Buzz. Baik, dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Dustin Dana Pramita. Beliau adalah Equity Analyst dari Phillip Securities Indonesia. Ya, halo. Halo, selamat pagi Pak Pras. Iya, apa kabar Mas Dustin? Kabar baik Pak Pras, terima kasih. Baik, ini sebaik juga dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang semakin perkasa nih, 6.600-an sekarang posisi indeks harga saham gabungan. Kita review perdagangan sepanjang pekan lalu, apakah juga masih akan berlanjut penguatannya pada hari ini, Mas Dustin? Iya, jadi kami rasa ya dengan sentimen yang masih cenderung positif untuk indeks harga saham gabungan atau pasar equity kita, kami rasa IHSG masih berpeluang ya untuk kembali retest level tertingginya yang pernah dicapai. Dan kami rasa mungkin untuk saat ini IHSG memiliki potensi untuk koreksi terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya bisa kembali menuju level all time high-nya. Kurang lebih seperti itu. Baik, tapi kalau kita lihat dari tenaga yang tersisa, kemudian kita tahu Wall Street semalam mengalami penguatan, tapi pagi ini bursa Asia, Jepang, Korea Selatan sudah mulai ada tekanan jual. Nah, apakah ini menjadi salah satu mungkin yang menahan laju dari pergerakan IHSG kah? Iya, jadi berhubung ada rilis GDP Tiongkok ya di kuartal ketiga, kebetulan juga hari ini rilis, kami rasa mungkin pasar Asia mungkin akan lebih mencermati terlebih dahulu ya bagaimana realisasinya dan juga sejauh apa pertumbuhan ekonomi China di kuartal 3. Jadi kami rasa pergerakan indeks Asia di regional itu memang akan mempengaruhi dari pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini. Baik, akankah kita bisa ada peluang lagi untuk menembus all time high yang terjadi tahun 2018 lalu untuk pergerakan indeksnya? Kami rasa IHSG masih berpeluang ya, memiliki peluang yang cukup besar untuk kembali menembus dan mencatatkan level tertingginya kembali. Dan ya kami harapkan juga dan kami rasa dengan sentimen-sentimen yang positif dan juga kepercayaan investor yang kembali pulih di pasar equity, itu yang akan mendorong IHSG untuk kembali tumbuh lebih tinggi lagi. Oke, hal ini karena didukung juga adanya sentimen dari investor asing yang banyak masuk begitu belakangan ini. Meskipun kalau kita lihat year to date-nya sekitar 36,64 triliun begitu. Sementara kalau kita dalam 3 tahun terakhir sebenarnya masih negatif ini. Ya memang inflow yang masuk ya, inflow yang terjadi di pasar equity kita memang belum begitu mencapai level sebelum pandemi ya. Itu juga karena memang IHSG atau Indonesia sendiri sempat dihadapkan dengan problem atau penanganan COVID-19 yang sempat melonjak waktu itu. Dan saya rasa memang arahnya memang ke sana. Inflow dari pemodal asing mulai pulih kembali dan saya rasa untuk saat ini memang masih ada peluang untuk arus modal kembali masuk ke Indonesia. Baik, dari pergerakan harga komoditas sejauh mana ini bisa menjadi sentimen ataupun mungkin hal yang perlu dicermati juga oleh para investor untuk melihat saham-saham berbasis komoditas? Kami rasa iya, untuk isu harga komoditas memang itu akan menjadi satu driver ya bagi sektor pertambangan khususnya. Memang kami rasa juga untuk outlook dari komoditas energi memang terlihat masih akan terus meningkat ya seiring dengan krisis energi yang terjadi di dua benua yaitu Eropa dan juga Asia yang saat ini juga sudah mulai merasakan adanya krisis energi. Jadi kami rasa dengan permintaan yang akan tetap tinggi di sisa akhir tahun ini dan mungkin juga untuk tahun depan, kami rasa memang komoditas tersebut bisa menjadi pendorong dari kinerja ekspor kita terutama dan juga nanti akan berdampak juga kepada kinerja emiten-emiten yang bergerak di sektor energi.
Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi krisis energi begitu yang sudah merambat ke wilayah Asia, sejauh mana ini bisa menjadi salah satu kekhawatiran berikutnya di tengah pandemi yang terjadi di Indonesia? Atau kita tidak akan mengalami hal yang sama, mengingat juga kita tahu ada kelebihan pasokan listrik juga dengan adanya pandemi, aktivitas industri yang juga belum optimal begitu Mas Dustin? Mungkin untuk saat ini ya, Indonesia belum merasakan adanya efek dari krisis energi yang timbul di beberapa negara dunia. Dan kami rasa mungkin untuk Indonesia di tahun ini, di sisa akhir tahun ini, akan lebih merasakan manfaat dari kenaikan harga komoditas. Seperti yang kita ketahui, memang batu bara menjadi komoditas unggulan ya untuk kinerja ekspor kita. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pergerakan market nanti, apakah indeks juga masih akan terus bertahan di zona positif? Lantas bagaimana dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan pada perdagangan hari ini, Mas Dustin? Ya, kami rasa ya dengan asumsi tadi dipengaruhi oleh indeks regional, kami rasa untuk strateginya di perdagangan hari ini bisa manfaatkan ketika ada pelemahan yang terjadi dan bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness atau masuk ke level-level yang terbaik ya, sesuai dengan pergerakan teknikal masing-masing dari saham tadi. Dan proyeksi kita dan untuk secara teknikalnya mungkin memang masih positif untuk kedepannya. Baik, ada beberapa yang Anda sudah sampaikan. BRIS, kemudian AGRO, Unilever, dan juga DSNG begitu ya Mas Dustin. Kita coba ulas satu persatu, misalnya BRIS begitu. Sejauh mana ini menjadi satu hal ataupun satu emiten yang Anda rekomendasikan, apa yang mendasarinya? Oh ya, jadi untuk BRIS ya atau Bank Syariah Indonesia, secara teknikal kami rasa untuk saat ini memang jangka menengah BRIS ini bergerak dalam rentang sideways. Dan untuk jangka pendek sebenarnya dengan adanya candlestick yang lebih bullish dan juga stokastik RSI yang mulai golden cross, kami rasa ini ada satu peluang ya bagi investor ataupun trader untuk manfaatkan momen trading jangka pendek. Baik, entry level dan mungkin peluang upside dari pergerakan BRIS akan kemana? Untuk entry level kami rasa previous close kemarin atau di 2130 bisa dimanfaatkan oleh para trader untuk masuk atau koleksi saham BRIS ini dengan target price ya. Kami rasa mungkin BRIS punya potensi dan kecenderungan untuk bergerak mendekati area kisaran 2210. Oke, berarti pada saat opening market nanti BRIS begitu dengan kecenderungan tadi Anda sampaikan sideways, apakah kita bisa hajar kanan di current price-nya? Iya, memang sebaiknya coba cermati terlebih dahulu ya. Kalaupun memang tingkat spekulasi dari masing-masing trader ini memang cukup tinggi, kami rasa mungkin level 2130 ya atau penutupan kemarin juga masih oke untuk dikoleksi. Baik, masih ada peluang ya. Tadi ada target price di 2210 untuk yang pertama. Kemudian apabila breakout ada peluang ke 2270 begitu ya Mas Dustin ya? Iya, betul Pak Pras. Baik, kita akan jeda dulu sebentar Mas Dustin. Pemirsa, kita akan sampaikan lagi ada beberapa yang sudah direkomendasikan AGRO, Unilever, dan juga DSNG di segmen berikutnya. Kami segera kembali.